Karena begini Pak, saya melihatnya itu kan masing-masing berpegang pada PDPRT. Nah cuman Iya, iya. eh, ditafsirkan berdasarkan kepentingan. Tidak Oh, melihat. PDPRT itu kan yang saya bilang tadi, dia tidak berdiri sendiri. Pasal yang satu berkaitan dengan hmm. pasal yang lainnya. Ya, oke. Artinya itu pasal-pasal itu dibaca dan dipahami secara utuh Iya, sehingga misalkan ini pasal KLB iya, nih, pasal KLB iya. benar diatur di dalam Oke, posisi 10 ayat 7. Tapi itu kan yang mengatur iya, soal kepengurusan harian. Nah, iya, syaratnya itu masuk kepada pasal 28 ayat 1. Itu syarat KLB-nya iya. gitu. Pintu Oke, masuk baik. boleh lewat itu, tapi syaratnya kan ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, memberi motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk membantu eh, organisasi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengurus PWI Pusat, yaitu Bapak M. Haris Sadikin. Beliau adalah Ketua Bidang Pembinaan Daerah di PWI Pusat. Apa kabar Pak Haris? Baik, alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya, luar biasa Pak Haris, jauh-jauh dari Palangkaraya. Nah, mungkin bisa diawali dengan Pak Haris bercerita tentang latar belakang karir perjalanan sampai akhirnya menjadi pengurus PWI Pusat, ya, artinya supaya memberi background kepada para pemirsa yang baru mengikuti wacana dinamika PWI ini. Silakan Pak Aris. Baik, saya itu mengawali karir saya sebagai seorang wartawan itu pada tahun 2006. Ya, 2006 saya bekerja di Harian Palangkapos. Sampai sekarang saya masih tercatat di Harian Palangkapos Group hingga tahun 2024. Jadi saya kurang lebih bekerja di media Palangkapos itu kurang lebih 18 tahun, Pak. ya, Tapi sejak tahun 1999 saya sebetulnya sudah mulai menulis ya. untuk beberapa tabloid di media-media lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, saya memang memulainya dari wartawan dan alhamdulillah sejak tahun 2019 saya dipercaya Ya. menjadi pemimpin redaksi di Harian Palangkapos. Nah, kemudian saya di PWI itu memulai dari ketua seksi, Pak. Saya dua Ya. kali ketua seksi, kemudian dua kali juga menjabat sebagai wakil ketua. Yang pertama Ya. wakil ketua bidang pendidikan, kemudian wakil ketua bidang kesejahteraan, dan pada tahun 2019 saya terpilih sebagai ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di akhir masa jabatan saya sebagai Ya. ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, saya dipercaya oleh eh, formatur hasil Kongres Bandung pada tahun 2023 untuk menduduki jabatan sebagai ketua bidang pembinaan daerah PWI Pusat. Dan saya secara resmi Hmm. sudah mengundurkan diri sebagai ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah Ya. pada akhir 2023. Hmm. Tepatnya itu pada Ya. tanggal 15 Desember 15 Desember Ya. Ya. 2023. Baik. Jadi Pak Haris kalau ada kegiatan atau rapat pergi ke Jakarta, tapi tinggal tetap di Palangkaraya.
Ya, saya masih berdomisili di Palangkaraya, Pak. Ya, baik. Nah, apakah Pak Aris juga mengikuti perkembangan apa yang terjadi di pengurus PWI Pusat akhir-akhir ini Eh, sampai yang terakhir? saya kebetulan mengikuti Ya, perkembangan-perkembangan yang terjadi di kepengurusan ya. PWI Pusat. Ya, lalu apa sikap PWI Pusat? Itu kan terakhir ada keputusan Dewan Kehormatan memberhentikan Ketua Umum ya, dalam hal ini Pak Hendri Siabangun dari keanggotaan, jadi bukan Ketua PBI-nya, tapi dari keanggotaan PBI, Ya, kemudian saling apa ya, saling berbeda pendapat, ya, maka seolah-olah sekarang buntu. Artinya apa langkah yang harus diambil oleh pengurus PW Pusat? Nah, sampai saat ini sebagai salah seorang pengurus yang menurut saya juga eh, dalam posisi yang sangat penting di dalam pengurus harian, ya, apa menurut Pak ya. Aris yang sudah dilakukan oleh pengurus PWI Pusat dalam merespon keputusan Dewan Kehormatan itu? Yang pertama, kita ini negara hukum. Kemudian yang Ya, paling penting karena kita negara hukum adalah kita taat kepada asas formil dari ya, hukum itu. Nah, SK Dewan Kehormatan itu kan sudah berubah dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. ya, Tentu ini kita bicaranya antara sah dan tidak sah. Itu ya, dulu yang paling penting. Saya tidak mau ya, eh, mengarah ke perkembangan-perkembangan yang lain. ya, Cuman saya ya, hanya mengacu pada asas legal formilnya. Kalau ya, misalkan eh, asas legal formil ini kan ada kesempatan kita untuk ya, mengumpulkannya melalui apa? Melalui ya, pengadilan. Itu dulu yang penting. Sehingga saya ya, berpikiran, ini pikiran saya, keputusan itu tentunya tidak sah. Kalau mau keputusan itu sah, ya, asas legal formilnya harus digugurkan ya. dulu. Gitu. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Saya sudah mewawancarai Ketua Bidang Organisasi, yaitu Pak Sulmansah ya, betul ya Pak Ya, Sulmansah. betul. Beliau mengatakan bahwa keputusan terbaru dari Menkumham tentang susunan Dewan Kehormatan itu sudah diblokir. Saya juga tidak tahu siapa yang Nah, memblokir. Ya, kita harus melihat dulu durasinya, Pak. ya, Durasinya. ya, Pada saat eh, Dewan Kehormatan bersidang, ya. eh, akte itu kan masih tercatat di Kementerian Ya, Hukum dan HAM. Dan info yang saya dapatkan dan saya cek di Dirjen HU itu ya, bukan diblokir, tetapi ya. disuspend untuk Hmm, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Artinya akte itu masih hmm, berlaku sampai ada hmm, keputusan lebih lanjut. Dan hmm. informasi yang saya dapatkan memang notarisnya sudah dimintai keterangan oleh pihak Dirjen HU, Ya, Dirjen AHU, sehingga itu tetap ya, sah. Akte notaris itu tetap sah ya, sampai ada keputusan selanjutnya. Hanya suspend, Pak, ya. bukan blokir, Pak. Iya, iya. Ini jadi tambah menarik lagi ini. Jadi Ya, persoalan berkembang beranak pinak gitu ya. Ada pokok, ya, ada cabang, ada ranting. Sekarang ada betul. persoalan ya. Oke, itu satu masalah. Nah, kemudian kalau tidak salah itu hari ini, hari hari Rabu ini eh, ketua bidang organisasi pusat merencanakan rapat. Nah, apakah Pak Haris sudah diundang atau sudah mengikuti rapat itu? Saya jujur memang mendapatkan undangan itu. Tetapi kembali Ya, lagi kita mengacu kepada asas formil karena kita negara ya, hukum. Karena ya, kita negara hukum, maka kita harus ya. menganut bahwa mana sih yang mendapat pengakuan secara hukum. Itu dulu. Oh, Yang kedua, yang kedua, rencana pelaksanaan rapat itu kan mengacu pada SKDK nomor 53 yang ya, secara personalianya masih menjadi perdebatan.
Hmm. Masih menjadi perdebatan. Mana yang sah, kita tunggu saja sebetulnya Oh, keputusan selanjutnya gitu. Itu oh, saja sih kalau menurut saya gitu. Nah, sehingga itu tidak bisa menjadi apa ya, dasar untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian yang ya. kedua, di dalam PDPRT itu tidak bisa ketua bidang organisasi untuk mengambil kebijakan secara organisasi sendiri. Karena PDPRT Hmm. menyebutkan dia harus berkoordinasi dengan kesekjenan. Itu dulu yang Ya, pertama. Yang kedua, selain berkoordinasi dengan kesekjenan, dia juga harus berkoordinasi dengan ketua bidang yang lain gitu. Nah, ya. saya secara jujur tidak dilibatkan untuk apa Hmm. berkaitan dengan rapat ini gitu. Koordinasi pun Ya. tidak, tiba-tiba dapat undangan gitu. Nah, kemudian Ya, yang kedua, undangan itu saya anggap cacat formil, Pak. Cacat formil dalam ya, arti ya. kata tidak ada sekjen yang menandatangani surat undangan itu. Oh, Minimal ya. harusnya wasekjen. Nah, Oh. kemudian pengurus yang diundang dalam rapat pleno tersebut adalah pengurus yang berdasarkan akte notaris yang lama, bukan akte Hmm. notaris yang baru. Yang Hmm. dipersoalkan yang sebetulnya kan hanya personalia Dewan Kehormatan. Nah, artinya Ya, personalia pengurus hariannya kan tidak bermasalah. Nah, ya, harusnya personalia yang diundang dalam rapat pleno adalah personalia dalam komposisi kepengurusan yang baru gitu. ya. Kita tidak Ya, tidak baik. kalau DK silahkan lah, DK silahkan karena mereka mungkin masih dualisme. Tapi komposisi pengurus Iya. harian itu tetap sah karena tidak ada gugatan gitu kan. Ya, ya. Nah, Pak Ya, Aris, itu rapat direncanakan hari apa Rabu ini jam berapa? Dan yang diundang itu apakah seluruh pleno, jadi sekitar 100 lebih pengurus itu, dan kemudian yang tanda tangan undangan itu apakah hanya Pak Sulman saya sendiri? ya, rapat itu diagendakan pukul 13.00 pada hari Ya, ini. Yang ya. diundang itu bukan seluruh pengurus gitu. Seharusnya Hmm. kalau rapat pleno itu yang diundang seluruh pengurus. Kayak saya misalkan di bidang pemerintahan daerah. Itu kan saya punya wakil ketua, kemudian Ya. komisi-komisi kan punya anggota. Itu namanya rapat pleno. Nah, kalau rapat Hmm. pleno pengurus harian, ya silakan hanya melibatkan ketua-ketuanya saja gitu. Ya. Nah, ini kan kita rapat rapat pleno untuk membahas sesuatu yang penting. Ya. Harusnya semua dilibatkan. Ya. Dan ini saya bilang Ya. ini cacat formil yang Ya. kedua. Ya. Ya. Nah, itu pendapat Pak Itu, Haris. Pak. Oke. Nah, apakah pengurus yang lain apa ya pendapatnya sama dengan Pak Haris? Kalau Ya, betul. sama, kan bisa-bisa rapatnya tidak jadi. Sebagian besar pengurus kemarin itu kami belum melakukan rapat sebetulnya di PWI Pusat. Hmm. Itu hampir 30 orang pengurus harian itu menyatakan hasil rapat yang kemarin lah yang sah. Gitu. Ya. Ya. Pengurus harian 30 ini, pengurus hariannya berapa jumlahnya, Pak Haris? Pengurus harian totalnya 34 Pak pengurus harian. Loh, 34. Jadi hampir kesemuanya eh, tidak sepakat terhadap rapat Versi hari ini. ini versi SK Kemenkumham yang baru ya. Iya, iya, Nah, iya. versi Kemenkumham yang baru kami baru kemarin melakukan rapat pleno Iya, dihadiri 24 orang pengurus harian iya. gitu. Jadi artinya yang kemarin rapat sepakat untuk tidak hadir di dalam rapat yang sekarang. Kami begitu sepakat tidak hadir dalam rapat pleno yang sekarang. Oke, iya baik. Nah, eh,
rapat ini nanti tentu akan kita pantau ya, semua akan memantau apapun yang terjadi dan apa yang akan diputuskan. Tetapi agendanya menurut Pak Sulaiman Pak Sulmansyah pertama adalah membentuk PLT Ketua Umum dan yang kedua merencanakan KLB. Nah, mengenai dua agenda ini menurut Pak Aris Ya. seperti apa? Ya, saya kembali lagi, saya bilang secara legal formil, Ya, kita harus melihat apakah ini sah atau tidak. Karena kan ini kan, saya menganggapnya ya, ya akhirnya kan menjadi dualisme kan, akhirnya DK-nya menjadi ya, dualisme gitu. Nah, kalau sudah ya, terjadi seperti itu, kita mau ngikut yang mana? Nah, ya, harusnya ini diselesaikan dulu dualismenya. Ini baru kita mengambil langkah-langkah seperti apa baik. langkah yang terbaik gitu. Ya, Nah, maksudnya sebagai pengurus harian saya pikir kita harus bersabar gitu. Sabar ya, melihat persoalan ini supaya terang benderang. ya, Nah, sehingga putusan itu tidak bisa mendapat pengakuan. Saya anggap ya itu tidak sah karena ya, personalia kepengurusan DK-nya kan sudah ya, berganti. ya. Nah, jadi apa ya? Ada dampak-dampak baru dari kontroversi mengenai kepengurusan personalia pengurus mana yang sah sehingga itu akan menyulitkan juga kalau dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi kira-kira seperti itu. Betul, betul Pak. Ya, ya. Betul, Nah, sangat betul. Ya, ya. ya Jadi menurut artinya saya Pak, ya kita ya, kembali ke dalam ya. kongres saja dulu. Ya, jadi menurut Pak Aris harus diselesaikan dulu persoalan kontroversi pengurus yang sah ini baru bisa berjalan ke langkah berikutnya. Seperti itu Pak Aris ya. Eh, Pengurus Ya, hariannya sah, cuman yang menjadi ya. kontroversinya kan pengurus DK-nya, personil DK-nya Eh, yang menjadi kontroversi oke, sekarang. oke, baik. Nah, kemudian saya tidak tahu nanti seperti apa hasilnya. Kalau seandainya itu akan terjadi benar-benar nanti misalnya ada PLT Ketua Umum, kemudian menyelenggarakan KLB. Nah, Pak Aris ini kan Ketua Bidang Pembinaan Daerah yang paling tidak mendengarlah teman-teman ketua-ketua PBI provinsi itu eh, pendapatnya seperti apa. Ya, sebelum itu menjadi formal, sepintas lalu apa yang tangkap oleh Pak Aris dari pendapat teman-teman ketua provinsi. Baik, dari 39 provinsi, Ya, saya sampai hari ini masih mendengar, artinya hampir mungkin saya katakan 25 provinsi itu menyatakan menolak KLB. Nah, hmm, sisanya itu masih ada yang abu-abu. Nah, mungkin ada 4 atau 5 provinsi yang setuju melaksanakan KLB. Itu yang saya oh, dengar, Pak. ya, Nah, bahkan sudah berseliweran kan surat-surat pernyataan. Ada yang ya, menyatakan bahwa 3 sampai 4 provinsi menyatakan bahwa persoalan ini diselesaikan secara internal tanpa KLB. Itu ada ya, 4 provinsi yang sudah membuat ya, pernyataan itu. Nah, kemudian ada 3 sampai 4 provinsi yang menyatakan sikap bahwa mereka mendukung KLB. Sebagian ya. besar lainnya mereka menolak KLB. Baik. Itu, Pak. Loh, menarik sekali situasinya. Nah, kalau situasinya seperti ini kan kelihatannya akan panjang perselisihannya. Tadi Betul. yang perkara SK itu juga bermasalah, kepengurusan, mohon maaf ya, saya sampaikan kalaupun tidak tidak ada perselisihan atau perbedaan pendapat di kepengurusan di pusat, juga ada pihak yang berbeda, ya minimal ada dua dua pihak. Kalau komposisi besar kecilnya saya tidak tahu, tapi ada yang berbeda. Nah, ini pasti akan berkepanjangan. Nah, menurut Pak Sasongko sendiri mengatakan akhirnya itu pengambil keputusan adalah ketua-ketua PWI provinsi. Kalau sampai KLB pun akan Ya. keputusannya semacam itu. Nah, sekarang sebagian besar kira-kira seperti apa yang diinginkan
tadi ada yang tidak setuju KLB, ada sedikit yang setuju, ada yang harus cari jalan internal, jangan sampai ke KLB misalnya. Itu kira-kira arahnya nanti seperti apa, Pak Aris? Ya kalau arahnya ya kita kembali ke PDPRT saja, Pak. Karena Ya, PDPRT kan jelas menyatakan bahwa KLB itu diusulkan oleh 2/3 ya, pengurus provinsi. Artinya kalau ya, 2/3 itu mengacu kepada 38 ya, provinsi plus 1 Solo, berarti total 9, itu harus diusulkan 26 provinsi. ya, Begitu, Pak. Nah, sah-sah ya, saja kalau kita mau menggunakan pintu-pintu lain untuk melaksanakan PLB. Tapi secara khusus PDPRT ada pasal khusus yang mengatur KLB dan mensyaratkan 2/3. Itu saja. hmm, Kalau kita mau ya, kembali ke peraturan dasar gitu. ya, ya. Memang itu yang disampaikan oleh Pak Sulmansah, ada 2 pintu katanya. Jadi pintu yang melalui 2/3 usulan pengurus provinsi, tapi ada pintu lain yang tidak memerlukan usulan, uh, tegasnya usulan 2/3 provinsi. Nah, itu pemahaman Pak Haris seperti apa? Kalau saya sih mengajak teman-teman, kalau memahami pasal di PDPRT itu jangan jangan Ya, sepenggal-sepenggal. Pasal yang satu dengan pasal yang lain tentu itu semua saling berkaitan. Nah, pasal yang disampaikan oleh Pak Julmanta itu menggunakan pasal 10 ayat 7. ya, Nah, bunyinya kira-kira kalau ketua umum berhalangan tetap. Kalau ketua umum ya, berhalangan tetap ini kan berhalangan tetap ini akan asumsinya kita tanya mau asumsi yang seperti apa? Berhalangan tetap ya, itu apakah meninggal dunia? Apakah ya, dia sakit berkepanjangan? Atau ya, dia mungkin seperti apa? Nah, ya. itu pintu masuknya. Nah, syarat KLB-nya apa? Syarat Ya. KLB-nya tentu kita mengacu ke pasal selanjutnya. Oh, ya, Syarat KLB pasal selanjutnya ya, adalah di pasal, saya lupa itu, kalau nggak pasal 26 atau 28 ya, ayat 1, ya, harus 2/3 ya, yang diusulkan oleh ya. provinsi, bukan diusulkan orang lain, bukan diusulkan oleh lembaga lain. Yang Oke. mengusulkannya provinsi, harus Oh, provinsi yang ya, mengusulkan. pintu masuk boleh, tapi syaratnya tetap sama. Kira-kira seperti itu ya. Syaratnya sama, Ya, syaratnya tetap sama. ya, Nah, itu kan tidak ada pasal turunannya lagi setelah pasal 10 ayat 1 ayat 10 itu, tidak ada pasal turunannya lagi kecuali pasal yang mengatur. Pak Aris. Ini kalau sementara ya, saya melihat ini kan prosesnya masih butuh waktu, masih agak lama. Nah, tetapi di satu sisi yang menjadi masalah, ini kalau terlalu lama, ini bukan saja secara organisatoris pasti akan terganggu, tetapi image atau pengaruh organisasi ini kan bisa sampai kemana-mana. Apakah terfikirkan bahwa ada kesepakatan bahwa harus dibatasi, misalnya sampai kapan persoalan ini selesai misalnya, kita jangan sampai Saya semua bertengkar mengorbankan organisasi gitu. Ya, saya berkeyakinan, Pak, semua teman-teman baik yang ya, ada di perusahaan maupun di Dewan Penasehat maupun di kepengurusan BK, baik BK yang versi lama atau versi baru, ya, itu pasti punya keinginan untuk membangun PU ini menjadi lebih. ya, Hanya saja ini kan perbedaan ya, pemahaman yang sebetulnya dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga itu cukup kontekstual, tidak perlu penafsiran, ya, semua kontekstual. Jadi tidak perlu ada penafsiran A, B, C, dan D lagi gitu. Nah, hanya saja mungkin saya tidak tahu. Kalau saya menganggapnya ya, ini hanya ego, ya, dan tidak mau menurunkan kerendahan hati. Cobalah kita menurunkan ego. Kita merendahkan hati ya. sedikit untuk sama-sama berpikir apa sih jalan yang terbaik untuk kita. Itu Oke. saja sebetulnya. Kalau prediksi belum bisa ya, kira-kira bisa selesai dalam berapa lama gitu ya, Pak.
Karena begini Pak, saya melihatnya itu kan masing-masing berpegang pada PDPRT. Nah cuman Iya, iya, eh, ditafsirkan berdasarkan kepentingan, tidak oh, melihat. PDPRT itu kan yang saya bilang tadi, dia tidak berdiri sendiri. Pasal yang satu berkaitan dengan hmm. pasal yang lainnya. Ya, oke. Artinya itu pasal-pasal itu dibaca dan dipahami secara utuh Iya, sehingga misalkan ini pasal KLB iya, nih, pasal KLB iya, benar diatur di dalam oke, posisi 10 ayat 7. Tapi itu kan yang iya, mengatur soal kepengurusan harian. Nah, iya, syaratnya itu masuk kepada pasal 28 ayat 1. Itu syarat KLB-nya iya, gitu. Pintu oke. masuk Baik, boleh lewat itu, tapi syaratnya kan ada gitu. baik, Pak Aris. Terakhir mungkin masih ada yang ingin Pak Aris sampaikan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana mencari jalan keluar se apa ya, sederhana mungkin, yang bisa mendamaikan semua pihak, tapi juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya hanya berharap bahwa semua menurunkan egonya, Ya, kemudian menurunkan standar, merendahkan hati ya. Bukan kita merendahkan diri ya, kita, tapi merendahkan hati untuk sama-sama kita membangun komunikasi, kita berdiskusi. Mana sih ya, pasal-pasal yang kita mau perdebatkan? ya, Kita buka ruang ya, diskusi. Nah, kalau ya, misalkan ada kekeliruan, ayo dong kita perbaiki. ya, Karena saya melihat gini, ini udah nampak dan fakta, ada kekeliruan. Tetapi nggak ada niat untuk memperbaiki, Pak. Gitu. ya. Contoh, Oke. contoh misalkan SK yang pertama, itu kan dasar pengambilan keputusannya kan CSR. Nyatanya kan sponsorship. Perbaiki dong, gitu. Ya, Nah, itu. ya, Contoh lain lagi, itu kan banyak. Ini kan tafsir-tafsir begini, tafsir begini. Ayo dong, tafsir-tafsir itu kita satukan. Mana jalan tengahnya ya, yang terbaik? Nah, kalau misalkan ada PDPT yang kontekstual, tidak perlu ditafsirkan, ya nggak perlu ditafsirkan gitu. Jangan ya, mengutip PDPT yang berdasarkan hanya untuk keuntungan-keuntungan pihak tertentu. ya. Secara Oke. utuh lah, Baik. kita memahami PDPT itu Ya, secara utuh. Maksudnya. ya. Baik. Terima kasih sekali Bapak M. Haris Sadikin, Ketua Iya, Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, iya, yang telah menyampaikan berbagai informasi dan pendapatnya. iya, Mudah-mudahan ini membantu mencari jalan keluar sebaik-baiknya dan iya. secepat-cepatnya supaya masalah PWI ini tidak berpengaruh dalam jalannya organisasi dan mengganggu citra Persatuan Wartawan Indonesia ini di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Aris. Terima kasih, Pak Sukses Bambang. terus. Makasih. Sukses Ya, terus, Pak selamat Bambang. berjuang. Oke, Ya, Pak. Terima kasih wassalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.